Kita harus bisa mempersiapkan berbagai plan. Jadi misalnya saham ini mengalami penurunan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita review kembali, kita beli dasarnya apa? Apakah untuk mengejar dividennya, ataukah hanya semata-mata untuk mendapatkan capital gain? Oke, selamat malam Sobat Investor. Kembali lagi pada Di Cuan. Episode kali ini kita kemarin sempat membicarakan sejumlah saham atau mungkin efek-efek yang menarik buat Sobat Investor saat menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat situasi global masih belum berakhir. Eskalasi konflik masih terus terjadi. Volatilitas pasar internasional termasuk Indonesia juga masih terus berlangsung. Kalau kita tahu kan kemarin Lebaran baru saja usai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat mengalami kenaikan walaupun cuma sehari doang, tapi hari ini malah kembali turun walaupun hari ini tidak terlalu signifikan ya saat tapping hari ini. Nah, dalam berinvestasi tentunya kita nggak ingin rugi dong. Kalau misalkan rugi, kita harus cari situasi yang lain atau mungkin efek lain yang mungkin bisa memberikan pengaruh besar terhadap portofolio dari Sobat Investor. Untuk membahas itu kita sudah ada nih di studio podcast dengan Mas David Sutianto selaku Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Selamat datang Mas David. Selamat datang Mas. Apa kabar Mas? Thank you. Nah, kalau kita lihat kan IHSG kemarin kan sempat membaik nih. Kita sempat ada secercah harapan IHSG bahwa akan kembali semeringah lah seawal tahun ini kan. Sempat masuk ke level 9.000-an. Nah, tapi hari kedua setelah Lebaran, hari ketiga Lebaran hari ini. Nah, kenapa ya kira kembali memerah? Ada apa yang terjadi dengan situasi Bursa Efek Indonesia saat ini? Ya, jadi sebenarnya menurut saya kemarin Bursa Efek itu sebenarnya dapat blessing juga ya. Bahwa kita libur seminggu, di dalam seminggu itu volatilitasnya luar biasa. Harga minyak sampai ke $100 per barel, kemudian juga bursa-bursa global pada turun, dan sehari menjelang pembukaan, malah ada good news langsung dikeluarkan oleh Donald Trump. Dia bilang dia akan segera menempuh perjanjian damai dengan Iran. Dia seperti mengatakan begging for peace ke US. Dan akhirnya bursa global bergerak naik. Dan pada saat itu IHSG kita buka. Sehingga kita mendapatkan sentimen positif dari penurunan harga minyak, kemudian penurunan eskalasi, dan lain sebagainya. Nah, cuman sayangnya ini tidak direspon positif oleh Iran. Jadi Iran tidak mengiyakan, bahkan mereka bilang mereka tidak pernah melakukan komunikasi dengan US, dan bahkan kemarin saya juga melihat draft perjanjian yang ditawarkan oleh Amerika ke Iran itu sangat-sangat tidak imbang. Jadi seolah Iran harus mengalahnya cukup banyak, sedangkan Amerika dapatnya cukup banyak di situ, menang banyak lah Amerika di situ. Yang which is belum tentu deal itu akan diterima oleh Iran, yang artinya ini akan terus berkepanjangan. Dan akhirnya ya pelan-pelan harga minyaknya mulai naik kembali, dan akhirnya sentimen negatif juga mulai ada lagi, ada geopolitik, dan itu yang menekan akhirnya IHSG hingga hari ini. Tapi kalau misalkan itu kan dari sisi internasional. Nah, kalau dari sisi domestiknya seperti apa? Apa emang ada tekanan juga dari domestik kita? Ya, jadi kalau kita bicara dari krisis energi yang terjadi saat ini, krisis dari harga minyak ini, memang transmisinya itu pasti akan mempengaruhi bagaimana ekonomi domestik kita. Yang pertama adalah transmisinya itu biasanya itu dari kenaikan harga energi itu sendiri. Yang which is dari kenaikan harga energi ini akan menekan secara fiskal. Pemerintah tentu tidak akan membiarkan harga energinya ini sangat volatile. Karena kenapa? Karena kita biasanya energi itu selalu disubsidi. Artinya kenaikan harga energi pasti akan membeban subsidi dan meningkatkan tekanan bagi fiskal kita. Kemudian yang kedua, harga energi ini tentu akan meningkatkan namanya inflasi. Nah, inflasi ini tentu nanti akan menekan kita punya daya beli. Jadi transmisi kedua adalah melalui kenaikan harga-harga pangan, baik yang berhubungan dengan energi maupun yang tidak. Dan yang ketiga adalah biasanya kalau harga minyak naik, ini juga diikuti dengan pelemahan dari rupiah, karena kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak untuk beli minyaknya yang semakin mahal. Dan ini akan menyebabkan tekanan lagi bagi inflasi, yaitu adalah inflasi yang namanya imported inflation. Inflasi akibat barang-barang yang kita beli dari luar negeri itu menjadi lebih mahal karena rupiah kita melemah. Jadi melalui tiga channel ini menekan ke ekonomi domestik kita. Sekarang belum terlihat, meskipun di beberapa negara lain kita sudah lihat ya, sudah mulai banyak yang melakukan action. Kita bisa lihat di Singapura harga bensin sudah sampai 50.000 lebih. Tinggi. Kemudian di Filipina sudah mulai banyak efisiensi. Nah, di Indonesia belum do action karena ini juga masih fase libur Lebaran. Tapi kita
bisa lihat kalau eskalasinya belum selesai, kemungkinan harganya masih volatile, kemungkinan nih Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya. Dan salah satunya tadi juga saya lihat Pak Bahlil ya, selaku Menteri SDM kita sudah mengeluarkan statement untuk mengirit penggunaan LPG yang kita harus ketahui juga LPG kita tuh impor. Iya, Dan mayoritas LPG ya. itu adalah produk sampingan dari minyak yang which is kalau minyaknya terganggu, LPG-nya juga kemungkinan besar bisa terganggu juga. Dan ini yang tentu masyarakat mungkin belum bisa lihat, tapi mungkin ini akan terasa dampaknya ke kita dalam 1-2 bulan ke depan. Oke, kalau misalkan kita lihat kondisi kan masih belum berakhir, IHSG masih tertekan cukup dalam. Nah, kalau misalkan saat-saat ini apakah mungkin bisa menjadi saat yang tepat untuk misalkan melihat kembali portofolio mereka, atau mungkin kita bisa beralih ke efek-efek lain yang mungkin bisa lebih menguntungkan buat sobat investor? Ya, jadi ini menarik ya, sepanjang pengamatan saya terhadap perang US Iran maupun kebijakan-kebijakan dalam sebelumnya, satu indikator yang sebenarnya bisa kita rely apakah kapan Trump akan memberikan good news itu adalah US Treasury yield. Iya. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi kalau US Treasury yield-nya itu sudah menembus 4,3 ke atas menuju 4,5%, biasanya nggak cukup lama Trump itu akan menanggapi dengan memberikan good news. Dulu waktu trade war, begitu US Treasury tertekan, dia bilang oke, saya postpone dengan China. Kemudian begitu US Treasury turun, dia berikan lagi tarif ke China dan lain sebagainya. Nanti US Treasury yield-nya naik, dia turunkan lagi. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena US Treasury yield ini menunjukkan seberapa mahal Amerika dalam memberikan bunga untuk hutangnya dia. Yang kita tahu Amerika punya hutang cukup banyak sekali. Jadi kalau yield-nya ini naik, bunganya akan semakin mahal, dan Donald Trump selaku bisnismen tidak mau meminjam dengan bunga yang sangat tinggi. Artinya kalau yield-nya ini mulai naik kembali, biasanya Donald Trump akan mengeluarkan good news. Supaya apa? Supaya yield-nya ini turun, pasar saham baik, sehingga akhirnya US Treasury yield-nya bisa turun. Dan ini baru saja kejadian kemarin, tanggal 24 Maret kemarin sebelum kita buka, US Treasury yield-nya itu sempat 4,4% lebih. 4,4. Akhirnya dia keluarkan, oke, kita sudah mau damai sama Iran begging for the peace dan lain sebagainya. Akhirnya Treasury-nya turun lagi ke 4,3. Nah, sekarang seiring dengan pembantahan Iran dan lain sebagainya, ini sudah mulai naik kembali nih. Nah, mungkin kita bisa harapkan, mungkin dalam waktu dekat, kemungkinan besar mungkin akan ada good news mungkin akan dikeluarkan, dan biasanya kalau ada good news tersebut, IHSG akan rebound kembali. Jadi kalau kita bicara momentum IHSG, memang sangat tergantung sekali dengan sentimen apa yang diberikan oleh Amerika terutama saat ini, dan bagaimana Iran bisa menanggapi hal tersebut. Jadi ini benar-benar faktor X ya, di luar dari kondisi ekonomi dan juga kondisi yang bisa kita perhatikan secara lebih lanjut. Tapi kalau misalkan tadi kita kan seperti bicarakan obligasi di Amerika lagi tahan-tahan nih oleh Amerika. Nah, kalau misalkan kita obligasi Amerika itu seberapa menarik sih kalau misalkan untuk kita investor Indonesia, kalau misalkan kita untuk membeli ke sana? Sekarang dengan yield 4,4%, bandingkan dengan Indonesia yang yieldnya 6,5%, yang which is spreadnya nggak terlalu jauh ya. Nah, ini yang menyebabkan makanya akhirnya banyak juga hot money akhirnya ketarik keluar dari Indonesia, biasanya menuju ke US Treasury yield ke sana. Jadi memang saat ini bunga kita atau imbal hasil yang ada di dalam obligasi kita ini memang tidak semenarik seperti yang ada di US. Memang lebih besar, tapi selisihnya itu cukup kecil, hanya sekitar 2,5%. Supposed to be harusnya selisihnya mungkin bisa lebih tinggi.